melanggar hak-hak yang diatur dalam konstitusi. Narasi yang muncul di medsos bahwa rezim Prabowo Gibran ini melakukan pembungkaman dan lain-lain sebagainya. Kalau mau berpoligami kemudian memberitahu kepada istri, itu bukan poligami, cari masalah lah. Kenapa yang bersangkutan melakukan pencurian sepeda motor? Setelah kita dalami motifnya, ternyata dia punya pengalaman hidup yang agak atau menyedihkan. Kalau jenengan semua lihat di put sebelum KUHP nasional ini diberlakukan, coba lihat pertimbangan hakim itu bagaimana. Ada nggak di sini yang pernah dengar bahwa restoratif justice itu digunakan sarana untuk korupsi juga? Ada nggak? Jangan bilang tidak, banyak. Kemudian dengan adanya KUHP baru, maka muncul lagi pasal ini. Nah, ini menjadi problematik. Tentu semua pihak yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana yang dalam konsep umumnya dikenal dengan integrated criminal justice system atau sistem peradilan pidana terpadu, baik dari kepolisian, advokat, kejaksaan, pengadilan, dan juga kepolisian. Dan seperti yang kita tahu bahwa kepolisian utamanya Kasatreskrim adalah pintu masuk dari keseluruhan perkara, utamanya perkara pidana. Oleh karena itu penting untuk mohon maaf juga karena tidak menghadirkan keseluruhan unsur dari sistem peradilan pidana ini karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan akses yang kita punya. Tapi pada intinya semoga dalam forum sarasehan hukum ini kita bisa clear dan membuang sikap ambivalensi kita. Ambivalensi adalah istilah ilmiah, yaitu gambaran dari sikap keraguan-raguan terhadap sesuatu. Nah, kalau kita cek di beberapa media online maupun media sosial, banyak pihak, baik itu narasi yang berkembang di masyarakat sipil, banyak pihak yang meragukan akan realisasi terhadap kitab undang hukum pidana maupun yang hukum acara ini. Nah, ini perlu kita dengarkan, perlu kita simak oleh pemateri-pemateri yang saya rasa kredibel untuk bicara itu. Dari UPN, UNER, dan juga nanti Cak Udin sedikit memberikan pemikirannya berkaitan dengan proses legislasi. Intinya semoga keluar dari forum ini kita bisa punya gambaran, dan harapan maksimal yang ingin saya sampaikan pada forum ini adalah semoga ada output maksimal yang kita bisa berikan kepada mahasiswa dan juga seluruh para penegak hukum yang hadir. Dan yang paling utama, barangkali ada klausul-klausul ketentuan pasal yang kita anggap mencederai hak asasi manusia, kita maksimalkan. Dari LBH PMI Surabaya akan mengajukan judicial review kalau memang itu melanggar hak-hak yang diatur dalam konstitusi. Kira-kira begitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, yang paling penting adalah Indonesia ini sudah merdeka 80 tahun lamanya. Alhamdulillah, di periode pemerintahan Prabowo Gibran ini muncul KUHP baru. Dulu zaman saya masih aktif jadi advokat, itu kita menggunakan KUHP produk peninggalan Belanda. Kalau panjenengan baca pasal per pasalnya, itu memang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Contoh, ada pidana penggantian 500 perak. Mungkin zaman penjajahan 500 perak itu bisa, tetapi zaman generasi alfa seperti sekarang ini kan belum tentu teman-teman ini menyimpan uang 500 perak. Betul apa enggak? Nah, ini poin pertama, keberanian untuk mengatur dinamika kehidupan masyarakat ini dengan undang-undang produk asli Indonesia. Kalau KUHP memang sudah dibikin pasca kemerdekaan oleh profesor-profesor kita di tahun 86 ya, atau kalau tidak salah, KUHP yang baru, yang dulu itu tahun berapa? 81, tahun 80-an lah. Ini kan generasi tahun kalau tidak salah dari wajah-wajahnya kelahiran tahun 2005-an ya. Nah, sementara kita pada waktu itu sudah punya KUHP, belum berani menyusun KUHP sendiri. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah punya KUHP sendiri. Pro dan kontra tentu itu keniscayaan di era demokrasi yang kita anut sekarang ini. Salah satu anak kandung reformasi itu kan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Makanya kalau kemudian ada
narasi yang muncul di medsos bahwa rezim Prabowo Gibran ini melakukan pembungkaman dan lain-lain sebagainya, saya kok tidak melihat bentuk negara kita kembali ke hard power seperti masa Orde Baru ini. Rakyat dibiarkan bebas berpendapat, tetapi kebebasan itu tentu ada batasnya. Tidak mungkin kemudian kebebasan itu dibiarkan tanpa batas. Nah, aturan itulah yang mengatur ruang hidup itu semua. Makanya kalau ada narasi yang bilang bahwa ini pemerintahan kembali ke Orde Baru, hard power, aktivis dibungkam dan lain-lain sebagainya, sampai hari ini saya tidak pernah melihat orang mengkritik pemerintah itu kemudian malamnya hilang entah kemana. Trial by opinion itu yang lebih berbahaya daripada sistem peradilan itu sendiri. Peradilan opini itu jauh lebih kejam daripada sistem pemidanaan itu sendiri. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar bahwa bentuk negara kita adalah negara hukum, prinsip dari negara hukum adalah equality before the law. Semua sama di muka hukum, tidak ada yang memiliki kekebalan hukum. Itu kebebasan yang harus kita jaga di tengah masyarakat sehingga Polri, kejaksaan, advokat, hakim itu bisa berdiri sejajar melindungi hak masyarakat dalam proses pidana itu sendiri. Ada Dr. Taufik, ada sahabat Khalil yang akan nanti berbicara tentang substansi. Tetapi izinkan saya menyampaikan keresahan yang dialami oleh anggota DPR di Kota Surabaya, KUHP yang baru itu. Hanya satu yang dikritisi, masalah poligami, Pak. Sudah itu saja sebetulnya. Karena nanti pada akhirnya undang-undang negara ini akan bertentangan dengan undang-undang agama. Bahwa kalau punya istri, kemudian kita mau menikah lagi, itu tidak wajib hukumnya ngasih tahu. Tetapi di dalam KUHP yang baru itu, kita itu diwajibkan untuk memberitahu. Kalau mau berpoligami kemudian memberitahu kepada istri, itu bukan poligami, cari masalah, Pak. Serius cari masalah. Kemudian yang kedua adalah nikah siri. Bagaimana kemudian hukum agama, hukum syariat itu bertentangan dengan hukum negara. Memang kita ini kadang-kadang banyak permisifnya. Itu juga melihat dari sisi-sisi yang lain. Nah, untuk itu tentunya kita punya komitmen yang sama. Bagaimana kita bisa membangun karakter, merubah mindset, merubah kultur, sehingga di dalam penegakan hukum itu sendiri, sebagaimana tujuan hukum, tercapainya rasa keadilan, asas manfaat, karena kita yakini bahwa memenjarakan orang itu juga belum tentu orang yang kita penjara itu keluar akan lebih baik lagi. Sekarang pendekatan kita juga atau pola tindak kita juga sudah kita rubah. Sebagai salah satu contoh kecil apa? Beberapa waktu yang lalu kami menangkap pelaku curanmor. Ini contoh. Kemudian kita tidak hanya melihat perbuatannya, tapi kita melihat latar belakangnya. Kenapa yang bersangkutan melakukan pencurian sepeda motor? Setelah kita dalami motifnya, ternyata dia punya pengalaman hidup yang agak atau menyedihkan. Jadi nanti di dalam pelaksanaan KUHP, ya, saya bilang, sahabat-sahabat sekalian, saya bilang, semua gemeteran, percaya. Polisi gemeter, jaksa gemeter, hakim gemeter. Kenapa? Banyak perubahan-perubahan di sana. Salah satunya ini tentang pemidanaan. Hakim nanti itu
dalam putusannya, ya dia harus melakukan ini, coba. Harus menunjukkan bentuk kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang dituduh itu tadi. Motifnya apa harus digambarkan, sikap batinnya harus ditunjukkan. Tindak pidananya itu kemudian dijelaskan ini direncanakan atau tidak. Luar biasa ini sudah. Kalau jenengan semua lihat itu sebelum KUHP nasional ini diberlakukan, coba lihat pertimbangan hakim itu bagaimana? Misalnya itu, halo, cuman segini, tapi sekarang dipaksa untuk segini banyaknya, coba. Jadi hakim sing santai-santai itu saya nggak bisa sekarang. Ini lo lihatin, puanya yang harus mereka. Jadi apa dia itu beneran ngowatek bener. Waduh, memang di persidangan sing dimuncul apa? Kira-kira ini apa ya gitu. Dengarkan lagi rekaman gini. Susah ini. Ya, kalau kemarin-kemarin sahabat-sahabat semuanya sekarang di sini lihat putusan-putusan koyane tebel, aslinya itu cuman barang bukti, apa ditopo beli ini. Dakwaan, surat pembelaan, ditumpuk-tumpuk ini. Saiki gak bisa, Bos. Gak hanya itu, Bos. Ini coba ini. Makanya saya juga disambati sama teman-teman Mahkamah Agung. Itu kebetulan saya banyak mahasiswa saya di sana. Waduh, Pak, berat ini, Pak. Ampun ini, Pak. Yuk sini untuk maju, ayo. Gitu. Masih kapok, tenanan nih gini. Tapi kalau ini benar-benar nanti mau dilakukan, ini jadi hal yang bagus menurut saya. Ini di satu sisi nih, hakim. Ngeluh loh ya hakim ini. Ya. Terus kemudian belum jaksa. Nanti akan saya tunjukkan juga. Polisi. Ya. Meskipun itu tadi bilang, wah lebih jelas, bla 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 gitu. Iya, tapi itu more work, Bos. Gitu. Tambah kerjaan itu. Nah dulu kan seret, wah, restoratif justice, diam-diam bisa. Bener nggak? Yo, pat-patan lah gitu loh. Sekarang nggak bisa, Bos. Nggak bisa sekarang. Aturan tentang restoratif justice ini sudah jelas ada di KUHP. Apa maksud saya? Dulu ada di Perpol. Memang semua bisa tahu Perpolnya? Nggak bisa. Ya kan kadang dibujuki tentang Perpol yang bener aja, bisa aja kan sama polisi. Sekarang nggak bisa. Loh mohon maaf, ini sekarang lebih luar biasa loh ini. Aturan mainnya, gila aturannya. Kamu mau restoratif justice, ayo restoratif justice, inilah aturannya. Nih aturannya. Dulu, nggak begitu. Ya mohon maaf, ada tadi yang dijelaskan. Itu mungkin tampak yang di luar begitu. Tapi kalau ngomong tentang kritik restoratif justice, itu juga segini besar. Jumlahnya banyak. Ada nggak di sini yang pernah dengar bahwa restoratif justice itu digunakan sarana untuk korupsi juga? Ada nggak? Jangan bilang tidak. Banyak penekanan terhadap orang. Banyak itu. Restoratif justice ini berbahaya sebenarnya kalau disalahgunakan. Tapi restoratif justice ini jangan. Namanya restoratif justice. Restoratif justice itu saya bilang ya, to restore justice. Restoratif justice itu to restore justice, untuk mengembalikan lagi ke keadilan. Untuk mengembalikan keadilan itu salah satu syaratnya apa? Pemaafan. Kalau ngomong pemaafan, perlu nggak sih sebenarnya lembaga peradilan? Tidak. Cukup kini jak nanggone kiai bareng. Ya ini. Ya udah merah. Cukup itu sebenarnya, itu restoratif justice. Ya. Loh iya dong. Nilai-nilai kita itu sudah jauh dari kata-kata restoratif justice itu. Kita tuh kalau dikatakan itu yang dinamakan restoratif justice, Indonesia itu sudah dari dulu melakukan restoratif justice. Bahkan lebih. Sebagai bagian dari kearifan. Itu next. Oh, kira warna biru keliru aku mungkin. Oh, tulisannya. Pemberatan ya. Ya, pemberatan pidana. Dulu kita tidak tahu kenapa kok orang ini kena 1 tahun, 2 tahun, kenapa dodolan nyolong sandal, nggak tahu kita dulu. Iya nggak ada. Sekarang sudah ditentukan tuh. Ada yang namanya aggravating factors. Aggravating factors itu adalah hal-hal yang memberatkan. Ya itu di dalam KUHP itu. Ya, karena kon pejabat, kon menggunakan bendera Indonesia melakukan tindak pidana. Ini harus hati-hati nih teman-teman kalau yang bakar-bakar ban ini ya. Ya, ada pengulangan tindak pidana.
Kalau sampai itu muncul, itu kemudian bisa dijadikan alasan untuk diperberat hukuman. Ya. Nanti selain aggravating factors, hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan ada nggak? Ada, namanya mitigating factors. Ya. Nah, untuk yang aggravating factors yang pertama itu, pejabat yang melakukan tindak pidana sehingga melanggar kewajiban jabatannya, itu dianggap sebagai faktor pemberat. Dulu tidak begini loh. Nggak percaya sama? Sama baca di Undang-Undang Tipikor itu. Undang-Undang Tipikor, perbandingan antara pasal 2 dan pasal 3. Pasal 3 itu untuk pejabat, untuk administrator yang melakukan corruptions. Tapi kalau Anda perbandingkan, hukumannya yang mana yang lebih berat? Pasal 3 atau pasal 2? Pasal yang berkaitan dengan dia pelakunya pejabat atau orang biasa? Di Undang-Undang Tipikor itu loh. Yang lebih berat itu siapa? Orang biasa. Coba bayangkan. Pasal 2 itu loh. Pasal 2 sama pasal 3 yang sering digunakan. Benar nggak itu? Nggak benar itu. Oleh karena itu sekarang coba diperbaiki. Ini dimunculkan sekarang. Jadi bisa yang lebih diperberat itu adalah pejabat. Gitu. Oleh karena itu, pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal berkaitan dengan suap, itu banyak diambil di mana? Di dalam KUHP nasional. Dianggap sebagai core crime. Oke, next. Ini lagi nih. Di KUHP yang baru, itu dikenal dengan ada namanya pengampunan hakim. Dulu nggak ada pengampunan hakim. Apa kok hakim ngampuni? Pengampunan hakim ada namanya retella pardon. Ada yang pernah dengar nggak? Loh, kalau diampuni hakim, putusannya apa kan gitu ya? Putusannya apa kalau apa namanya hakimnya mengampuni? Gak ada kan? Gak ada. Oleh karena ini salah satu alasan kalau KUHP-nya baru, KUHP-nya itu juga harus baru. Kenapa? Untuk mengakomodir ini salah satunya juga. Jadi kalau ada orang melakukan tindak pidananya tidak seberapa serius, uangnya juga nyesel sakno lah, apa tak pidana gitu, tak ampuni aja. Tapi tindakannya tetap dianggap sebagai tindak pidana, apa maksud saya? Tapi saya ampuni. Nah sekarang sebelum berlakunya KUHP yang baru ini nggak bisa itu putusannya nggak ada. Putusan pemidanaan itu cuma 3, 1 lepas, bebas, pidana, gitu 3. Nah sekarang KUHP baru enggak, ditambah lagi pidana, bebas, lepas, tambah lagi retella pardon, pengampunan hakim ini, yang satunya lagi tindakan, ada 5. Nah ini retella pardon, pengampunan gitu. Next. Ini kesuwen ini kakek ya. Wah ini pidana juga berubah ya. Pidana ini juga berubah tuh. Ada pidana pokok, pidana tambahan, pidana yang bersifat khusus dari metode-metode ditentukan oleh undang-undang. Pidana pokok, penjara, tutupan, pengawasan, denda kerja sosial. Lihat tuh. Saya tanya nih, kurungan di mana Pak? Kurungan di mana? Ada nggak kurungan? Nggak ada. Nah ini nanti teman-teman untuk ganti perdanya ini, kalau yang ada kurungan-kurungannya harus diganti ini. Nggak boleh ada kurungan, pidana pokok nggak ada. Ini kesempatan buat sahabat-sahabat PMI sekalian ya, kita dorong teman-teman yang ada di daerah juga ya kan untuk membantu untuk buat proyek perubahan perda. Perda itu masih banyak loh, kurungan pidananya itu adalah kurungan, beneran. Banyak itu. Butuh dirubah itu. Ini nggak ada sudah. Ya. Nggak ada ini. Lihat, pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Ya. Yang B itu pidana tambahannya itu. Ya. Pertanyaannya kemudian, pidana mati ini dia kan? Ini di pidana mati ini. Dulu kan ada, Bang. Sekarang kok nggak ada? Ya benar nih. Ya, pidana mati itu kemudian dianggap sebagai pidana yang bersifat khusus. Sejauh mungkin itu sebenarnya kalaupun itu dijatuhkan itu kemudian tidak diterapkan kalau nggak ekstrim, ya, bisa dirubah dan lain sebagainya. Itu diatur di dalam KUHP.
Ya, kalau saya jelaskan terlalu panjang lebar. Next. Next. Ini pidana denda. Pidana denda itu ada kategorinya sekarang. Kategori 1, 2, dan seterusnya. Jadi kesimpulan nih, kira-kira nek denda paling diukur itu 50 miliar. Ketika kita sudah punya 50 miliar, kayaknya harus bebas ya. Bisa melakukan yang buat denda piro tak bayar. Jadi kira-kira nek uang denda 1 triliun gitu. Piye? Hah? Wah, apa enggak bisa disentuh saya bos. Apa benar begitu? Tidak juga. Ya, karena banyak masih tindak pidana yang dianggap kemudian itu tindak pidana itu adalah sangat serius. Hukumannya enggak denda bos, tetap penjara gitu. Enggak ya, maksudnya begitu. Jadi pengkategorian ini juga jangan salah dimaknai gitu. Berarti kan ini hukum ini hanya untuk orang kaya gitu. Ya memang dari dulu bos. Kere buai langsung sana. Iya wes buai kere. Makanya itu kan perjuangan kita gitu kan. Itu kan bela ini salah satunya apa? Membela Ustadz Afin ya. Kalau kita melihat sebenarnya pasal tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden, ini kalau di dalam KUHP baru diatur di dalam pasal 218, 219 ya. Kalau kita melihat di dalam pasal KUHP lama, maka diatur di dalam pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137. Berkaitan dengan penghinaan tersebut kepada presiden maupun wakil presiden. Next, langsung. Sebenarnya ketiga pasal yang diatur di dalam KUHP lama itu sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, dinyatakan tidak berlaku. Kita lihat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13 tahun 2006. Saya ngambil sedikit pertimbangannya, yaitu adalah ketiga pasal itu berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi. Sikap tak kalah ketiga pasal itu dimaksud selalu digunakan oleh aparat hukum terhadap momentum unjuk rasa, momentum ketika demonstrasi. Maka kemudian putusan MK menyatakan nggak usah pasal ini. Kemudian dengan adanya KUHP baru, maka muncul lagi pasal ini. Nah ini menguji problematik, dan sampai sekarang sudah ada yang menguji tentang pasal itu ya. Sebelum putusan MK ada beberapa perkara. Contoh, Sri Bintang Pamungkas pada tahun 1995, dia dipidana karena melakukan demonstrasi anti Soeharto. Kemudian di era Megawati juga ada, yaitu Nanang dan Muzakir pada tahun 2003. Kemudian ada Iwayan Suwardana yang terjadi pada tahun 2025. Sehingga kemudian setelah 2025 ini mengajukan ke MK, sehingga muncullah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006. Oke. Next. Kemudian ada penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Ini juga diatur di dalam KUHP lama, sebenarnya juga ada. Dan di dalam KUHP baru ini juga diatur. Oke. Pasal tentang penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Nah, ini perlu kita mempertimbangkan pengujian undang-undang atas undang-undang ITE. Undang-undang ITE ya, pasal 27A Undang-Undang nomor 1 tahun 2024, dan itu sudah diuji juga, dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tidak bisa ketika menghina khusus kepada lembaga negara atau badan-badan tertentu, korporasi, profesi, atau jabatan. Nah ini perlu dipertimbangkan atau perlu kita bandingkan juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya memang itu bukan KUHP yang diuji, tetapi Undang-Undang ITE terkait dengan penghinaan. Lanjut, next. Terkait penghasutan untuk melawan penguasa umum, ini seringkali terjadi, teman. Kemarin waktu 2024-2025 saya diminta keterangan ahli di Pengadilan Negeri Bondowoso. Saya berani untuk menyampaikan ini karena putusannya sudah inkrah ya. Pada saat itu ada trio Bondowoso yang melakukan demonstrasi yang berhadapan dengan bukan lembaga pemerintah tetapi badan usaha ya, BUMN.
Dan salah satu terdakwa dia hanya menyampaikan melalui banner perusahaan ini membunuh ekonomi masyarakat. Kemudian diputus oleh hakimnya bersalah karena dianggap itu melakukan penghasutan. Nah, kalau kita melihat penghasutan itu diatur kalau dalam KUHP lama, diatur di dalam pasal 160 KUHP lama. Yang pada intinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 setiap orang yang di muka umum menghasut melakukan tindak pidana, menghasut orang untuk melakukan tindak pidana atau menghasut orang untuk melakukan penguasa umum. Di dalam KUHP lama itu juga diatur. Nah, kemudian kalau dalam KUHP lama akan diatur di dalam pasal 160 dan itu juga diputus oleh MK dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009. Putusan MK menyatakan bahwa pasal 160 itu inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan delik formil, artinya sepanjang tidak dimaknai dengan delik material, artinya ada perbedaan antara delik formil dengan delik material. Kalau delik formil tidak menekankan pada akibat. Jadi caranya kalau dia menghasut melakukan tindak pidana, misalkan sedang demonstrasi, si oratornya menyampaikan, ayo kita bakar lembaga tertentu, dan tidak terjadi kebakarannya, maka itu bisa menghasutkan kalau karena ini delik formil, karena yang diatur adalah perbuatannya. Nah, putusan MK menyatakan bukan lagi delik formil, tetapi sudah delik material. Perbedaannya adalah kalau delik material melihat akibatnya sudah terjadi. Misal waktu demonstrasi, menyampaikan si oratornya, ayo kita bakar gedung tersebut. Terjadi kebakaran, maka itu bisa masuk dalam kategori penghasutan. Nah, yang jadi pertanyaan, ini mungkin menarik kalau misalkan teman-teman LBH PMI Surabaya ingin melakukan uji terkait undang-undang, terkait KUHP ya. Ini menarik untuk jadi. Karena di dalam pasal 246 itu bukan lagi delik material. Kalau dalam pasal 160 itu kan delik formil. Diputus oleh MK itu adalah delik material. Dengan adanya KUHP baru, kemudian itu berubah lagi menjadi delik formil. Nah, ini menjadi tanda tanya teman-teman. Ini perlu untuk kemudian teman-teman bisa ya pasal ini bisa diajukan ke MK. Karena belum mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, seperti halnya penghinaan terhadap presiden tidak mengikuti Mahkamah Konstitusi, putusan dari Mahkamah Konstitusi. Itu terjadi di lapangan pada tahun 2005, pada saat saya dimintai keterangan ahli pada saat itu. Hanya membuat banner, baru kemudian dia putus bersalah. Nah ini, saya khawatir kan ke depan juga akan berpotensi melanggar hak asasi manusia, takutnya itu disalahgunakan oleh para penegak hukum. Kalau tadi pasal penghinaan terhadap presiden, pasal penghinaan terhadap lembaga negara itu adalah delik aduan ya. Kalau kita melihat atau kalian membaca KUHP terkait pasal itu adalah delik aduan. Jadi orang yang bersangkutan yang merasa dihina saja yang baru kemudian bisa mengajukan laporan. Kalau presiden ya tentunya presiden dan cuman tanda kutip yang bisa melalui tertulis. Tetapi kalau pasal penghasutan ini bisa, ini delik umum, delik biasa, bukan delik aduan. Jadi ketika sudah memicu adanya penghasutan untuk melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum, maka kemudian itu bisa kemudian dikenai pasal tersebut tanpa adanya pengaduan.